Salam Ibu dan Bapak Guru yang berbahagia. Menurut Ibu dan Bapak Guru, seperti apa orang ini? Saya beri waktu 10 detik untuk menggambarkan. Bagaimana Ibu dan Bapak menggambarkannya? Penjahat? Preman? Galak? Menggambarkan itu memaparkan apa yang terlihat. Misalnya, kita mendeskripsikan bahwa orang tersebut bertato, pakai kacamata hitam, dan lain sebagainya. Sedangkan menilai itu berdasarkan dari hal-hal tidak terlihat yang belum tentu kebenarannya. Sekarang kita cek jawabannya. Penjelasan yang Ibu Bapak Guru buat lebih banyak berupa gambaran atau penilaian. Penilaian terjadi karena adanya prasangka dan dapat melahirkan diskriminasi. Sangat mungkin kita sebagai guru juga memiliki prasangka kepada peserta didik kita. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas lebih jauh mengenai 6 cara meruntuhkan prasangka. 1. Menerima. Langkah pertama adalah menerima bahwa kita mungkin memiliki bias atau prasangka. Mari kita ingat-ingat, pernahkah Ibu dan Bapak berprasangka kepada peserta didik atau rekan sesama guru? Mari merefleksikan kapan dan mengapa prasangka tersebut bisa muncul. 2. Mengakui. Untuk mengenali bias yang tersembunyi, kita harus mengenalinya terlebih dahulu. Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah memiliki pengalaman dengan seseorang, lalu mengeneralisasi bahwa semua orang dari kelompoknya memiliki sifat yang sama? Pernahkah kita memberi label malas dan tidak kompeten kepada peserta didik karena ciri tersebut yang diproyeksikan melalui media? Atau telah diturunkan melalui tradisi? Akar dari bias adalah generalisasi luas yang memberikan atribut negatif ke seluruh anggota kelompok. Apabila Ibu dan Bapak memiliki rasa takut atau cemas di sekitar individu atau kelompok tertentu, mungkin itu tanda bahwa sebenarnya Ibu dan Bapak memiliki bias. Hal ini dapat membantu kita dalam proses mengakui. 3. Refleksi. Cobalah untuk melakukan refleksi secara berkala. Sama halnya dengan mempelajari sejarah, penting bagi kita untuk melakukan refleksi guna mempelajari masa lalu untuk memperbaiki masa kini. Refleksi dapat membantu mengungkap bias tersembunyi dan menemukan cara untuk mengurangi, bahkan menghilangkan stereotip dan prasangka. Misalnya, kecenderungan kita untuk memanggil peserta didik tertentu untuk menjawab pertanyaan. Coba Ibu dan Bapak ingat-ingat, apakah lebih sering memanggil peserta didik laki-laki daripada perempuan saat mata pelajaran matematika dan sains? Mungkin kita tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi itu merupakan salah satu contoh dari stereotip di mana kita percaya laki-laki cenderung lebih mampu di bidang sains. Karena itulah refleksi menjadi hal yang perlu dilakukan untuk menghilangkan prasangka. 4. Renungan harian. Sisihkan waktu setiap hari untuk merenungkan keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Penelitian membuktikan bahwa dalam sehari, guru membuat ratusan keputusan yang berdampak pada peserta didik. Besar kecilnya keputusan yang dibuat oleh guru tentunya memiliki konsekuensi. Misalnya, di sekolah ada peserta didik yang diejek. Apabila kita merespons dengan cara yang kurang tepat, misalnya ikut tertawa atau membiarkan tindakan tersebut terjadi, maka akan mengirimkan pesan bahwa kita mewajarkan perilaku tersebut. 5. Mempertanyakan pilihan. Carilah penjelasan, pilihan alternatif, atau pembanding.
Refleksi memberikan waktu untuk mempertimbangkan kembali pilihan, keputusan, dan motif. Sederhananya, refleksi meningkatkan pengajaran dan mendorong pemeriksaan diri. Mengapa saya melakukan itu? Guru yang efektif selalu berupaya untuk merefleksikan situasi, mempelajari masalah, dan mencari penjelasan alternatif atau pembanding daripada mengandalkan stereotip dan penilaian cepat. Refleksi akan meningkatkan kualitas pengajaran dengan membantu ibu dan bapak mempertimbangkan banyak cara yang mungkin dilakukan dalam proses pembelajaran. 6. Teruslah belajar. Kembangkan hubungan persahabatan dengan individu, komunitas, atau kelompok yang berbeda dari Anda. Cobalah lebih sering bertanya dan belajar dari informasi yang diperoleh. Lebih baik bertanya daripada berasumsi. Pada awal tahun, kita bisa melakukan pendataan peserta didik tentang keluarganya dan latar belakangnya. Tidak hanya untuk mempelajari lingkungan tempat tinggal peserta didik, namun juga untuk mengetahui cara berkolaborasi dengan komunitas mereka untuk mendukung pembelajaran bersama. Ibu dan Bapak Guru, itulah 6 langkah yang dapat kita lakukan untuk menghapus prasangka di kelas kita. Ibu dan Bapak bisa mencoba melakukan 6 langkah ini selama seminggu ke depan dan rasakan bagaimana perubahannya. Selalu ingat bahwa guru sudah semestinya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi, teruslah belajar, tumbuh, dan berkembang. Setelah mengetahui tips ini, kira-kira inisiatif kegiatan apa yang akan ibu bapak lakukan untuk meruntuhkan prasangka di kelas dan sekolah?